Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Anissa dari kelompok KKNDR 124 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan interaksi pembelajaran peserta didik pada saat pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan videonya. Check this out. COVID-19 adalah suatu wabah yang dapat menyebabkan penyakit menular berupa infeksi pada saluran pernapasan manusia yang disebabkan oleh virus. Wabah COVID-19 sudah melanda dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2020, ditemukan kasus pertama untuk COVID-19 di negara kita. Pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia tentunya memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai bidang, yaitu diantaranya bidang ekonomi, sosial, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 mengalami beberapa perubahan yang terlihat nyata. Nah, sebelum saya menjelaskan perubahannya tersebut, kita harus mengetahui apa itu interaksi dalam pembelajaran. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses yang tanpa akhir atau education is the process without end. Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Interaksi terdiri dari dua kata yaitu inter dan aksi. Inter yang berarti antar dan aksi yang berarti kegiatan. Jadi interaksi adalah kegiatan timbal balik yang secara terminologi interaksi mempunyai arti hal, saling melakukan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan lain-lain. Interaksi dalam proses pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Dengan adanya interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri, hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi aktif dan kondusif. Bahkan, seringkali interaksi inilah yang menentukan kualitas pembelajaran seseorang. Banyak sekali bentuk interaksi dalam proses pembelajaran dan setiap interaksi mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Ada 3 kategori umum dari interaksi yang dapat dibangun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, interaksi siswa dengan guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan konten. Yang pertama, interaksi siswa dengan guru. Interaksi ini bisa terjadi secara individual siswa dengan gurunya. Seperti contohnya yang mungkin terjadi selama jam sekolah atau jam kantor, dalam percakapan pribadi baik secara online ataupun secara langsung. Interaksi ini juga bisa satu ataupun ke banyak orang. Seperti contohnya lagi, seperti seorang guru berinteraksi dengan sekelompok siswa di kelas dan ketika diskusi. Interaksi siswa dengan siswa. Interaksi antar siswa dapat terjadi secara informal atau bisa menjadi bagian formal dalam pembelajaran dengan diskusi kelas, debat, proyek, dan kelompok. Yang ketiga, interaksi siswa dengan konten. Contoh interaksi dengan konten secara tradisional adalah membaca buku teks serta bahan berbasis teks lainnya. Sekarang, siswa juga dapat memiliki akses ke konten digital dalam bentuk video, animasi, simulasi, dan lain-lain. Nah, apa ya dampak perubahannya pada peserta didik? Pembelajaran yang awalnya di kelas, tatap muka, bertemu dengan guru, dan teman-teman diubah menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilakukan bukan tanpa alasan. Dengan kondisi pandemik saat ini, kebijakan physical distancing diberlakukan oleh pemerintah agar menekan angka pertumbuhan dari virus corona tersebut. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, atau dalam bahasa sehari-hari kita disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring tentunya ada dampak negatif dan positif. Dalam pembelajaran daring tentunya ada dampak negatif dan positif. Dampak positif yang pertama adalah waktu lebih fleksibel. Yang kedua, materi dapat diakses di mana dan kapanpun.
Yang ketiga, kita dapat terhindar dari virus. Dampak negatif yang pertama adalah memerlukan kuota yang lebih banyak. Yang kedua, tugas yang lebih menumpuk. Dan yang terakhir, kurang efektif pada beberapa siswa. Namun, terkait pembelajaran apapun yang dijalani peserta didik, haruslah dijalani dengan semaksimal mungkin agar ilmunya dapat diterima dengan baik. Dan semoga masa pandemi COVID-19 segera berakhir agar kita dapat beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and share ya.